kok sampai kayak begini ya, saya kemudian menyatakan ini nggak masuk akal lah. Investor pun harus melihat dong apa yang kita butuhkan. Kita nggak butuh tambangnya. Ini urusan saya sama SMN. Ya. Saya menggaranti depan publik, gitu loh. Lah terus kalau dia jalan tapi nggak lapor kepada garantornya, nama saya di depan masyarakat bagaimana? Kami sudah bersejahtera. Saya sudah sampai di Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kita harus sampai ke sini untuk menelusuri bagaimana fakta dari pertambangan emas yang memang berpotensi ada di Trenggalek dan sudah akan dilakukan begitu ya eksploitasinya, karena memang sudah ada izin eksploitasi yang ditandatangani oleh provinsi. Nah, kita mau tanya kepada aktivis lingkungan yang ada di Trenggalek, bagaimana ia melihat situasi ini dan sebenarnya suara masyarakat yang masuk juga seperti apa. Saya akan temui Muhammad Saifur Rahman. Halo Gus Ipul ya, saya panggilnya Gus Ipul ya. Ya. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Baik, saya sudah tadi kenalkan ke pemirsa bahwa saya bertemu dengan aktivis lingkungan Trenggalek. Sebagai aktivis lingkungan yang saat ini sedang disorot lagi, pertambangan emas Trenggalek. Ya. Orang jadi bertanya-tanya kenapa kemudian sebagian tidak setuju, sebagian setuju, apa yang terjadi. Sebenarnya kita ada di mana saat ini yang Gus Ipul ingin tunjukkan ke kita. Ya, baik. Begini kawan-kawan, Mbak Bilkis, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat ya. Oke. Ini adalah sumber ya, salah satu sumber dan bukti bahwa ini adalah kawasan kars yang memang wajib Dijaga dilindungi begitu? dan dijaga ya, Oke. karena dia sumber air ya. Nah, sumber Ngudalan ini menurut kisah cerita ya di Prasasti Trenggalek, inilah tempat ditemukannya Prasasti Trenggalek ya di angka tahun 929. Nah sebelum saya mau tanya, ini adalah sebagai salah satu mata air, sumber mata air ya. Ya. Sebenarnya kita ada di mana dan apa yang dikhawatirkan? Ya, kita di Kampak ya. Kita di Kecamatan Kampak, persisnya di Desa Karangrejo ya. Oke. Yang menurut peta konsesi ya, ini masuk ya. Seperti Mbak Bilkis lihat, ini berwarna merah ya. Dalam keterangan warna merah ini adalah kawasan lindung kars. Ada penjelasan kawasan. Ada penjelasan lindung kawasan lindung ya. Oke. Ini berada di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek Di tahun 2032. Jadi harus dilindungi. Harus dilindungi, Tidak betul. boleh ada eksplorasi atau eksploitasi bahkan. Betul, ya. Oke, tapi justru kenapa jadi khawatir soal sumber mata air ini? Mungkin kita bisa mendekat ya. Ya, Gus monggo, Ipul ya. silakan. Baik, seperti yang kita lihat Iya. di Oke. peta yang kotak-kotak ini, Iya, ini peta ya. kecil ini Iya. adalah ya, yang peta kecil ini, Iya. ini adalah konsesi tambang emas Dari PT dari PT SMN. yang ini ya, kotak-kotak ini. Yang kotak-kotak kecil ini. Nah, sumber mata airnya ada di Sumber mata airnya ada di bagian merah sini. bagian merah ini. Ini kawasan kars di Kampak. Oke. Ya. Tapi ini kan baru titik-titik luas begitu, belum secara Ya. detail gitu, Ya. Gus Ipul. Nah, karena itulah ya, karena secara global inilah, maka kami semakin khawatir ya. Oke. Ketika ini digebiahuyah secara Iya. global bahwa ini masuk konsesi kemudian dihilangkan semua, ini kami khawatir kawasan kars ini juga ikut hilang. Oh, sudah lihat pengukurannya dan segala macam. Ya, kami dapat petanya ini saja. Dapat petanya ini Tapi saja. aktivitas pengukuran dari PT sendiri lihat nggak begitu aktivis? Sempat lihat nggak? Kita nggak pernah dilibatkan, termasuk dalam konsultasi publik pun kita nggak pernah Oke. dilibatkan. Jadi gitu nggak ya. tahu kapan ngukurnya. Nggak tahu kapan ngukurnya. Itu gimana cara udah mengotakkannya Nggak begitu tahu ya? juga, ya. Oke, kita turun sebentar, Baik. Gus Ipul. Saya juga mau tanya sebenarnya. Kita mau lihat atau gambarkan faktanya, memang seluas apa sih lahan persawahan juga yang ada di salah satunya di Desa Karangrejo ini ya? Karangrejo, ya. Kita ikuti dulu ya. Saya sama Gus Ipul, kita lihat seperti Oke, apa. baik.
Oke, saya sudah bergeser ya dengan Gus Ipul ya. Ini luas sekali dari perjalanan kita dari sumber mata air tadi ke sini tuh isinya sawah. Ya. Apa yang bisa diceritakan di sini, Gus Ipul? Karena ini masuk ke dalam kotak konsesi tadi. Betul, betul ya. Sebenarnya warga dan aktivis itu anti investasi nggak sih? Kami tidak anti investasi ya. Oke. Investasi monggo silahkan datang hadir ya. Tetap perhatikan, Ya. perhatikan terutama bentang alam dan bentang kehidupan yang ada di lokasi tersebut Oke. ya. Karena di satu sisi investasi itu memang akan membuka lapangan pekerjaan Betul. ya. Tapi kami lebih memilih untuk apa yang kami sebut dengan green prosperity, kemakmuran hijau. Ya, kemakmuran hijau. Iya. Kami bisa makmur dengan padi yang sangat Iya. melimpah ini, kami Iya. bisa makmur dengan sumber air yang sangat melimpah juga. Jadi artinya investor pun harus melihat dong Oke. apa yang kita butuhkan. Kita nggak butuh tambangnya gitu. Kalau memang ada potensi emas yang luar biasa di sini, Biarkan emas itu berada di dalam rumahnya. Kita manfaatkan emas hijau yang berada di atasnya. oke. Oke. Emas itu tidak selamanya kuning. Baik. Gus Ipul, terima kasih. Kita masih menunggu juga ya bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dari tarik ulur 17 tahun ini. Baik. Luar biasa melelahkan pasti karena tidak ada konklusi yang jelas Ya, untuk kedua belah pihak atau ketiga belah pihak dalam hal Ya. ini. Oke, saya sudah sampai di rumah kepala desa Karangrejo, Pak Purwadi. Saya mau tanya langsung bagaimana suara dari masyarakat khususnya di desa Karangrejo yang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Trenggalek ini. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Kepala Desa. Ini khususnya desa Karangrejo. Betul. Nah, suara dari desa Bapak sendiri, Bapak sebagai Kades, sebenarnya mereka menolak atau mendukung sih adanya tambang emas? Oh gini Mbak ya. Ya. Sementara ini saya selaku Kepala Desa Karangrejo, memang wilayah ini wilayah yang terdampak. Ya. Karena Masuk konsesi? ya organisasi Oke. itu, tapi secara resmi saya kan belum pernah menerima salinan keputusan izin eksploitasi itu loh, baik dari provinsi Provinsi. maupun dari perusahaan tersebut. Oke. Tapi ini yang ramai dibicarakan di medsos itu kan terkait dengan masalah penolakan. Sampai sejauh ini ya kami selaku kepala desa yang ada di Kampak ini ya sangat kaget loh, kok sudah ada penolakan seperti ini. Wong di wilayah kami aja tidak ada informasi apa-apa. Kalau di medsos kok suaranya sudah sangat Menolak, bahkan ada menolak petisi itu, ya? gitu loh. Iya. Nah seharusnya kan harus ada istilahnya ya paling tidak itu ada pembicaraan, ini kok seperti ini. Akhirnya masyarakat kan merasa terganggu saat ini. Oke. Loh, kenapa di luar kok ramai menolak tambang? Padahal kami ini yang desa terdampak aja belum tahu apa-apa. Pernah tidak Pak, ya pihak perusahaan deh, sebelum izin eksploitasi ditandatangan ya, pernah nggak silaturahmi juga ke Pak Kades nih? Pernah. Apa sih bahasa dari PT, benar ya PT-nya PT Sumber Mineral Nusantara ya, Iya. PT SMN ya? Apa sih sebenarnya visinya dia datang menjelaskan itu? Ya visinya dari SMN itu ya bagaimana ya waktu itu kan bicaranya bagaimana mengangkat Trenggalek itu menjadi daerah yang makmur, Oke. ada sumber alamnya yang bisa istilahnya dimanfaatkan oleh kepentingan rakyat banyak. Kan seperti itu. Ada Oke. 3 poin atau 3 substansi yang saya sampaikan pada waktu Iya. itu. Pertama, saya cagar budaya situs itu jangan Ganggu gugat? ganggu gugat, tidak boleh. Yang kedua, saya yakin itu nanti bila mana ini terjadi ya, dari pengaruh-pengaruh luar kan banyak ke sini nanti. Kalau misalnya terjadi ya, Ya, karena investasi masuk satu berhasil pasti ada. tidak ada Oke. tampaknya. Iya. Makanya saya minta supaya nanti dari segi keagamaan harus diperkuat, harus dibuatkan istilahnya itu ya apa seperti pondok pesantren untuk memperkuat untuk supaya warga masyarakat sekitar sini itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Yang Yang ketiga, permintaan kami tenaga kerja yang sekiranya bisa dijalankan atau dikerjakan oleh warga lokal itu harus diutamakan, diprioritaskan. Seperti itu. Sekarang kan berarti ada 2 nih, yang mendukung dan tidak mendukung. Kalau menurut Bapak dengan kondisi seperti ini kan pasti nanti takutnya ada konflik dan ya tentu saja ada alasan bagi mereka yang tidak mendukung untuk menolak. Kira-kira kalau Bapak di posisi mereka yang menolak, apa sih yang mereka khawatirkan? Ya kalau saya secara umum, tanggapan saya seperti ini. Selama ini kegiatan itu punya nilai positif untuk kepentingan masyarakat demi kemakmuran rakyat, kenapa sih kita harus menolak? Oke, terima kasih Pak Kades ya, sama-sama. mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Kita temukan fakta berikutnya.